serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat datang di Gereja Katedral Kristus Raja Sinta. Katekese Bina Iman, Minggu Prapaskah kedua, tanggal 16 Maret 2025. Dalam perumusan doa tobat, kita sering mengucapkan dengan penuh sesak kalimat ini: Aku telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Banyak orang Katolik mengucapkan kalimat tobat ini tanpa memahami apa itu dosa kelalaian. Ketidakpahaman ini terbukti dalam sakramen tobat, di mana sangat jarang dan sungguh jarang orang Katolik mengakukan dosa-dosa kelalaian. Karena itu dapat menghantar orang ke neraka. Yang dapat menghantar kita ke neraka tidak hanya karena kita melakukan sesuatu yang salah dan jahat, yang disebut dosa komisi, tetapi juga kalau kita tidak berbuat apa-apa, diam dan tidak peduli, atau ketika kita tidak melakukan apa yang baik, benar, adil, dan sebagainya. Mari. Tetapi hanya satu yang setia, yaitu Dia yang ada di rumah, buka kurung, istriku tercinta. Melihat dan membaca tulisan itu, saya langsung tersenyum. Kalau semua bapak-bapak membaca tulisan ini, semoga langsung setia dengan pasangannya. Kalau ibu-ibu yang membaca tulisan itu, semoga langsung setia juga dengan suaminya. Kalau yang masih pacaran, setia dengan calonnya, dan sebagainya. Kalau pastor atau suster, setia dengan panggilannya ketika membaca tulisan tersebut. Intinya bahwa yang mau disampaikan di tulisan itu setia, tidak ada yang lain. Di dalam bacaan yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara sudah memperoleh kesulitan untuk memperoleh anak, bisa mereka mengalami kesulitan. Tetapi Tuhan meminta lagi untuk mencobanya. Persembahkanlah anakmu, Ishak, untukku. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Ia melaksanakannya dengan setia, dengan tulus. Ia membawa Ishak anaknya dan mau dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi malaikat datang menggantikan dengan kambing jantan untuk dikurbankan. Cinta Abraham kepada Tuhan sungguh menakjubkan. Karena ketika Abraham dituntut untuk mempersembahkan yang dia cintai, yang dia kasihi, yang dia sayangi, pilihannya adalah dia atau tidak mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi dengan tulus dia melaksanakannya tanpa protes. Cinta artinya menuntut pengorbanan. Ketika kita mengasihi seseorang, kita harus siap untuk berkorban. Kurang lebih demikian pengorbanan yang diberikan oleh Abraham kepada Tuhan. Wujud cintanya, ia siap melakukan pengorbanan apa saja. Setia kepada Tuhan, siap melakukan pengorbanan. Nah, di dalam bacaan Injil, kita mendengarkan bagaimana Yesus mengajak ketiga muridnya untuk naik gunung, tapi bukan rekreasi. Mereka naik ke gunung untuk berdoa. Gambaran bukit atau gunung itu biasanya ditafsirkan sebagai tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, karena tempat yang tinggi. Kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ini hanya tafsiran. Dan
Di tempat yang tinggi, bukit atau gunung itu kondisinya pasti sunyi, pasti tidak bising. Kita hanya bisa mendengarkan suara alam, entah itu bunyi burung, bunyi jangkrik dan sebagainya. Kita merasa khusyuk, kita merasa tenang ketika kita mau menyampaikan doa, kita mau menyampaikan harapan kita kepada Tuhan. Maka kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ini gambarannya, tafsiran dari bukit atau gunung. Dia mengajak ketiga muridnya untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, wajahnya berubah. Pakaiannya berkilau-kilauan berwarna putih. Lalu Petrus bangun. Dan dia merasa bahagia. Apa yang telah dia lihat, pengalaman iman ini membuatnya bahagia. Sehingga ia menawarkan akan dibangun 3 tenda. Tapi Tuhan tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh Petrus. Lalu datanglah awan ketika menaungi mereka dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih. Proses, kalau orang yang hobinya naik gunung, berarti mendaki, berada di atas, kemudian turun. Proses mendaki mau menunjukkan kepada kita proses kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mendaki gunung tidak mudah, apalagi kalau gunungnya tinggi. Anggap saja mungkin lebih mudah Bukit Kelam. Tidak mudah. Ada pengorbanan di sana, ada perjuangan di sana, ada kesetiaan di sana untuk menuntaskan supaya bisa sampai ke puncak. Sama dalam perjalanan hidup kita seringkali jatuh bangun. Ada proses di mana kita kuat menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Tapi kadang-kadang kita juga lemah. Sehingga kita mau turun dari gunung yang kita daki atau bukit yang kita daki. Tapi kita diingatkan bahwa Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Proses mendaki adalah proses di mana kita mau menuju puncak, menuju kepada Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang, banyak tantangan, banyak cobaan. Tetapi kembali lagi, kita dituntut untuk setia, seperti Abraham di dalam bacaan yang pertama. Setia melaksanakan tugas, setia untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan Tuhan di dalam hidup kita. Proses di mana ketika mereka telah berada di puncak. Di puncak artinya kita berada di zona yang nyaman dalam kehidupan kita. Kita berada di situasi yang menyenangkan. Sempat tidak kita meluangkan waktu kita untuk berdoa. Sesibuk apapun, kita diingatkan, selelah apapun, kita setelah mendaki, maka datang untuk berdoa. Tidak untuk rekreasi, tidak untuk foto-foto dan sebagainya. Tapi datang untuk berdoa. Kita diingatkan kembali bahwa dalam perjuangan hidup kita, kita semua memiliki tantangan yang masing-masing. Kita memiliki problem dalam hidup kita masing-masing. Tapi diingatkan, mari untuk memperoleh sumber kekuatan tidak lain dan tidak bukan melalui doa. Menyampaikan segala harapan, menyampaikan segala keluhan, menyampaikan segala apa yang kita harapkan dari Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan. Dalam situasi kehidupan apapun, entah itu di waktu kita merasa zona kita nyaman, merasa bahagia, merasa sukacita, atau sekalipun kita dalam situasi yang sulit dan susah. Proses turun dari gunung, artinya kita mau keluar dari zona nyaman kita, mau turun kepada orang-orang yang memerlukan uluran tangan dari kita, mau hadir bersama-sama dengan mereka, mau ikut ambil bagian apa yang mereka rasakan, kesulitan apa, datang, duduk, mendengarkan, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Turun dari gunung, proses kita juga mau turun keluar dari rumah kita, menyapa orang-orang yang ada di sekitar kita, menyapa tetangga kita yang sedang sakit dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, apa yang ingin disampaikan kepada kita untuk kita laksanakan di dalam perjalanan kehidupan kita? Yang pertama ya, Yesus bersabda, atau dari dalam awan terdengarlah, inilah anak yang kukasihi, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Mendengarkan Tuhan. Melalui apa? Melalui renungan. Melalui apa? Membaca kitab suci dalam perayaan Ekaristi setiap minggu yang kita ikuti. Atau kita mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadat di lingkungan atau juga di
dispensasi kita masing-masing. Kita diajak untuk mendengarkan. Pertanyaannya, sungguhkah kita mendengarkan sabda Tuhan itu dengan baik? Pulang dari gereja, apakah setidak-tidaknya kita masih hafal apa sih yang disampaikan dalam bacaan Injil tadi? Apa inti dari bacaan Injil tadi yang mau disampaikan kepada saya? Apakah kita sungguh mendengarkan dengan baik? Atau masih belum mampu untuk mendengarkan dengan baik? Hari ini melalui sabdanya, dengarkanlah dia. Itu juga ungkapan perintah. Perintah harus kita laksanakan sebagai umat beriman. Mendengarkan Tuhan. Maka untuk bisa mendengarkan, kita harus memiliki waktu untuk hening, untuk tenang, untuk diam, supaya kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Dalam konteks itu berkeluarga, tidak bisa suami ngomong, istri ngomong, anak ngomong, siapa yang akan didengarkan? Maka harus ada yang diam untuk bisa mendengarkan. Sama dalam kehidupan beriman, mari kita datang kepada Tuhan, hening, agar kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Kita belajar untuk bisa tenang, kita belajar untuk bisa diam, kita belajar agar hati kita yang keras ini bisa menjadi lembut, untuk bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita diajar untuk setia. Mudah kalau berbicara ya, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak mudah juga untuk dilaksanakan. Setia terhadap pasangan, apalagi kalau pasangannya tidak setia kepadanya, ini situasi yang berat. Mudah juga untuk memaafkan, tidak mudah, tapi perlu proses. Tapi hari ini kita diingatkan, setia. Belajar dari Abraham dalam bacaan yang pertama, selalu setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tentu kesetiaan kita kepada Tuhan, kita setia untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Di lingkungan, apa tugas yang dipercayakan kepada kita? Setia untuk melaksanakannya. Di pemerintahan atau apapun profesi di dalam kehidupan kita, kita melaksanakan tugas kita dengan setia dan juga dengan penuh tanggung jawab. Wujud kita setia kepada Tuhan, kita nyatakan kepada sesama kita. Kemudian yang terakhir, kita diingatkan untuk apa? Setelah kita mampu mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita, setelah kita mampu untuk setia kepadanya, mari kita diajak untuk berubah. Dalam bacaan Injil, Yesus wajahnya berubah-ubah, pakaian berwarna putih berkilau-kilauan, transfigurasi, ada perubahan. Sama seperti kita sebagai umat beriman, kita diajak juga untuk bisa berubah dari hal-hal yang tidak baik. Kita berubah, kita tinggalkan manusia lama kita, manusia yang penuh dengan dosa. Kita tinggalkan perilaku yang tidak baik kita, perilaku yang kurang sopan, perilaku yang mau menang sendiri, egois, serakah, sombong dan sebagainya. Mari kita tinggalkan. Kita berubah menjadi orang yang baru, yang mampu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, semoga melalui perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada hari ini, sabda Tuhan yang telah kita dengarkan, kita bersama-sama memohon rahmat dari Tuhan agar kita semua senantiasa mampu untuk mendengarkan Tuhan dalam hidup kita, setia kepadanya dan juga mau berubah ke arah yang lebih baik, yang positif di dalam kehidupan kita, agar kita semua semakin hari semakin mampu menjadi kudus dan mulia di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.